Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah dengar tentang tahun delegasi dalam sejarah Islam? Itu terjadi di tahun 9 Hijriah, tahun yang disebut oleh para ulama sebagai tahun penuh ujian dan kemenangan. Dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, diceritakan bahwa di tahun ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin umat Islam menghadapi salah satu perjalanan yang paling berat, yaitu Perang Tabuk. Bayangin, cuaca sangat panas, perjalanan jauh, dan bekal pas-pasan. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menyuruh para sahabat untuk berangkat. Bahkan sebagian sahabat hanya punya satu onta untuk bertiga, dan sebagian lagi menangis karena tidak punya kendaraan sama sekali. Namun, mereka tetap semangat karena yakin Allah bersama orang-orang yang berjuang. Inilah mengapa perang ini disebut Ghazwatul Usrah, perang di masa kesulitan. Ketika pasukan Islam tiba di Tabuk, pasukan Romawi ternyata tidak datang. Perang pun tidak terjadi. Tapi kemenangan sejati bukan di medan perang, melainkan di dalam hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat, menunjukkan bahwa Islam bukan lagi agama kecil, tapi kekuatan besar yang disegani seluruh Arab. Setelah Tabuk, datang masa baru yang sangat indah. Tahun ini disebut Amal Wufud, artinya tahun delegasi. Kenapa bisa disebut begitu? Karena puluhan kabilah dari berbagai wilayah Arab datang ke Madinah mengutus perwakilan mereka untuk masuk Islam dan belajar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan suasana Madinah waktu itu. Setiap hari datang tamu-tamu baru dari Yaman, Najran, Bahrain, dan banyak tempat lainnya. Mereka bukan lagi datang untuk berperang, tapi untuk belajar, berdialog dan bersyahadat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu, Islam telah menyinari seluruh jazirah Arab. Kalau kita ambil pelajaran dari tahun 9 Hijriah, terdapat 4 hal besar yang bisa kita renungkan. Yang pertama, iman sejati diuji di saat sulit. Seperti perang Tabuk, iman bukan diukur dari banyaknya harta, tetapi dari kesungguhan hati kita. Yang kedua, kejujuran selalu lebih mulia daripada kepura-puraan. Kisah Ka'ab bin Malik yang jujur mengakui kesalahannya karena tidak mengikuti perang, menjadi teladan dan akhirnya Allah menerima taubatnya. Yang ketiga, dakwah butuh yang namanya sifat kelembutan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut setiap delegasi dengan sabar, ramah, dan penuh kasih sayang, bukan dengan kekerasan. Yang terakhir, keempat, kemenangan sejati adalah tersebarnya kebenaran. Saat Islam menembus hati-hati manusia, itulah kemenangan yang paling indah. Sahabat, tahun 9 Hijriah mengajarkan kita bahwa perjuangan di jalan Allah tidaklah selalu mudah. Tapi di setiap kesulitan pasti ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berjuang dengan sabar. Dan hasilnya cahaya Islam telah menyinari seluruh jazirah di muka bumi ini. Semoga kita juga bisa jadi bagian dari penerus perjuangan itu, menyebarkan kebaikan dengan ilmu, akhlak, dan keikhlasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.